Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, di mana materi kita subuh hari ini ialah salat sunat tahiyatul masjid. Sebelumnya informasi yang ingin saya sampaikan bahwa kemarin dulu saya bersama dengan rombongan komisioner atau pimpinan Basnas Kabupaten Baru berangkat ke Palopo untuk menghadiri undangan Basnas Palopo untuk acara sosialisasi. Waktu kami berangkat, kami tempuh dalam 8 jam. Karena banyak singgah-singgah. Sementara waktu kami kembali kemari, kita hanya tempuh dalam 6 jam. Karena singgahnya hanya singgah untuk buang air kecil dan singgah salat. Acara di sana cukup ramai. Diadakan di ruang pola wali kota. Di mana dihadiri oleh wali kota sendiri bersama dengan pimpinan daerah. Ada namanya Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dulu namanya Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah. Pokoknya Indonesia ahli dalam membuat istilah-istilah. Dihadiri semua tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur-unsur pemerintahan. Penuhlah ruang pola wali kota. Sekarang kita mendapatkan lagi undangan ke Jendek Ponto. Dan saya sudah jadwalkan nanti tanggal 16. Kebetulan itu hari Kamis. Jadi saya sudah harus berangkat ke Makassar malam Kamis. Ya, Kamis pagi berangkat ke Jendek Ponto. Soalnya karena ternyata baru ini menjadi rujukan. Saya mendengarkan kemarin laporan daripada pengurus Basnas di Palopo, katanya telah mengumpulkan lebih daripada 3M. Telah mengumpulkan lebih daripada 3M. Sementara baru telah mengumpulkan lebih daripada 23M.
Makanya baru menjadi rujukan. Dan daerah yang telah melakukan studi banding di Baru, di kantor Basnas, itu sudah lebih 70 daerah. Dan itu rata-rata ada yang bermalam, pokoknya rata-rata dikasih makan semua itu. Iya. Harus dijamin. Jadi prinsip yang dipegangi oleh pengurus Pasar Baru bahwa tamu itu datang bersama dengan rezekinya. Adalah suatu kesyukuran kalau Tuhan menunjuk kita sebagai penyalur rezekinya. Harus tahu itu. Tamu itu datang dengan rezekinya. Suatu kesyukuran buat tuan rumah karena Allah memilihnya sebagai penyalur daripada rezeki tamu itu. Nah sekarang saya akan bacakan kitab yang ditulis oleh Maha Guru kita ini. Tahiyatul Masjid. Kamu sisa mencatat apa yang dianggap penting. Wahya raka'atani qablal julusi. Adalah 2 rakaat sebelum duduk. Likulli dukhulin ilal masjidi, bagi setiap yang masuk dalam masjid. Wahya sunnah. Hukumnya adalah sunat. Wa yustahabbu liman dakhalal masjidah. Maka disunnatkan bagi siapa yang masuk masjid ayu salli raka'ataini, untuk salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lima rawa Abu Qatadah, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Qatadah. Tidak usah ada suara di atas. Mengganggu sebenarnya suara di atas itu. Kalau untuk keluar azan iya, tapi kalau untuk dalam masjid tidak usah ada suara di atas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah, ngomong-ngomong enak. Radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ahadukum al-masjidah," apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Jangan duduk hingga salat 2 rakaat. Jadi ini dasarnya. Iza dakhala ahadukum al-masjidah, apabila di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, jangan langsung duduk, hatta yusalliya raka'ataini, hingga ia salat 2 rakaat. Iza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka jangan duduk hingga salat 2 rakaat. Wal amru mu'allaqun ala mutlaqid duhul. Perintah ini adalah terkait
semata-mata dengan masuk takdiman lil buq'ah sebagai penghormatan terhadap tempat, wa iqamati syiar dan menegakkan syiar. Sawaun aral julusa amla, sama adanya ia mau duduk atau tidak. Wa taqayyudu fil hadisi, adapun kaitan di dalam hadis ini, fala yajlis, jangan duduk, tidaklah berarti bagi orang yang mau duduk apabila masuk. Ya, tapi walaupun ia tidak mau duduk. Wa yusannu ayakrah fiha, disunatkan dia membaca pada salatnya itu surat Al-Kafirun wa surat Al-Ikhlas. Jadi bacaannya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa idza dakhala as-sassu al-masjidah, dan apabila seseorang masuk masjid wa kana hadratis shalah, sementara salat sudah berlangsung, lam yusalli, ia tidak salat. Maksudnya ia tidak salat tahiyatul masjid. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Idza uqimatis salatu, apabila salat telah dikamat, fala salata illal maktubah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu, salat yang dilakukan berjamaah tadi itu. Maksudnya jangan lagi melakukan tahiyat masjid. Kalau sudah dikamat, langsung saja ikut salat berjamaah. Iza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Ini riwayat Abu Hurairah dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Wa tusannu tahiyatul masjid fi kulli waqtin dahla fil masjid. Disunatkan salat tahiyat masjid bagi setiap orang yang masuk masjid. Sawa'un dahlahu fi waqtin nahi anis shalah, sama adanya ia masuk pada waktu larangan salat. Ada 3 waktu larangan salat, tetapi tidak berlaku bagi tahiyat masjid. Jadi tidak ada larangan waktu salat bagi tahiyat masjid. Mana waktu larangan salat? Sesudah salat subuh hingga matahari terbit. Yang kedua, pada waktu persis tengah hari. Yang ketiga, sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Waktu larangan salat. Tetapi ini tidak berlaku bagi tahiyat masjid. Ada rumusnya itu yang dikecualikan dari waktu larangan salat. Yang pertama ialah yang terdahulu penyebabnya. Yang kedua, yang bersamaan penyebabnya.
Yang ketiga ialah di tanah suci, di Mekah. Salat yang terdahulu sebabnya itu pengecualian waktu larangan. Contohnya yang terlebih dahulu penyebabnya apa kira-kira kan? Salat yang terlebih dahulu penyebabnya apa itu? Mengqadha salat. Mengqadha salat, ada salatnya lebih dahulu yang tidak dilakukan, ya, lebih dahulu penyebabnya. Jadi umpama sesudah salat subuh ada orang berdiri salat, jangan langsung tegur, kamu tidak tahu bahwa sesudah salat subuh orang dilarang salat. Jangan langsung tegur begitu. Tanya dulu, salat apa yang kita lakukan. Jangan sampai mengqadha salat. Dan perlu juga tahu bahwa ternyata salat sunat pun boleh diqadha. Boleh, tidak wajib. Tapi siapa yang punya kesempatan, boleh. Pernah kami pengalaman bersama-sama dengan syuyukh, masyayikh. Ini pada awal ketibaan saya. Awal tahun 85. Waktu itu banyak syekh dari Azhar. Ada dapat Unhas, ada dapat Umi, DDI dapat Mangkosok, dapat Parepare, dapat Kebelangan, Ramalan. Dan sering mereka itu kumpul, suka kumpul. Ya, itu adalah manusiawi. Orang itu kalau di negeri asing suka cari sesamanya. Dan merasa betul akrab persaudaraan itu. Makanya kita di Mesir melahirkan KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi. Kita melakukan tur keliling ini bersama-sama dengan Syuyukh bermalam di Majoe, Bone. Bermalam di situ. Kita bermalam di rumah salah seorang tokoh masyarakat di situ namanya Haji Amir. Ya, Haji Amir. Amir Bandung kalau tidak salah ingat namanya. Subuh azan kita berangkat ke masjid. Tapi ternyata kita begitu belum tiba di masjid sudah kamar. Artinya mereka lakukan sesuai dengan kebiasaannya. Tentunya kita ini tidak salat sunat, baik tahiyatul masjid maupun salat sunat subuh, karena sudah kamar. Ikut. Nah, selesai salat subuh, kita berdiri melakukan salat sunat.
Salat sunnah apa? Ini tadi, qabliyah yang kita qada. Terlebih dahulu penyebabnya. Dan ternyata salat sunat pun boleh. Hanya hukumnya bukan fardu. Dasarnya dari mana? Pernah Nabi salat sunat sesudah salat asar. Sesudah salat asar. Kan tadi larangan sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Ini beliau sendiri salat sunat sesudah salat asar. Ditegur sama istrinya. Kalau tidak salah, ya Ummu Salamah yang tegur. Ini apa ini? Kan dilarang orang salat. Apa kata Nabi? Ini salat sunat duhur tadi yang belum sempat saya lakukan karena ada tamu dari Bani Harb. Ada tamu yang diajak layani, akibatnya dia lepas salat sunat duhurnya. Nanti sesudah salat asar baru dilakukan. Nah ini berarti ya salat yang terdahulu penyebabnya itu tidak mengenal waktu larangan, termasuk salat sunat. Kalau orang mau lakukan. Nah tadi waktu sudah selesai salat subuh kita salat sunat. Itu jamaah menoleh semua ke belakang. Menoleh semua ke belakang. Ya, pasti saja kalau belum baca tentu mereka yang tahu inilah waktu larangan. Kok kenapa ini rombongan dari Mangkoso? Termasuk itu Syekh dari Mesir. Kita pulang ke rumah. Apa kata tuan rumah? Katanya, ya imam di sini itu suka sekali menegur. Kalau ada sesuatu yang dia lihat tidak biasa, pasti dia tegur. Tetapi karena ini rombongan dari Mangkoso hanya membelalak matanya saja melihat. Lucu. Jadi ini tahiyat masjid. Jadi tadi yang pertama penyebabnya karena salat, tidak mengenal. Apa contoh yang lain yang terlebih dahulu penyebabnya? Tahu? Salat jenazah. Lebih dulu matinya. Makanya kalau kita ke tanah suci itu semua waktu ada saja orang disalatkan. Dan kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Ya antri juga, kalau kebetulan antri juga yang mati itu, yang mau disalatkan. Tidak ada mengenal waktu larangan. Semua waktu. Sudah salat subuh ada, salat duhur ada, salat asar ada, salat maghrib ada, salat isya ada. Pernah waktu kami muzakarah haji tahun 2000 di Jakarta, ada yang mengatakan, kita barangkali perlu memikirkan untuk mengurangi yang meninggal dunia, jamaah kita meninggal dunia di tanah suci. Lalu berdasarkan data-data, yang paling banyak meninggal dunia itu memang yang tua-tua. Yang tua-tua. Lalu dijawab, itu meninggal dunia itu urusan Tuhan. Soalnya apa? Karena memang ada juga orang yang mau pergi ke tanah suci, memang mau mati di sana. Memang mau mati di sana. Ya, itu merupakan salah satu tumpuan cita-citanya itu kalau sekiranya bisa mati di sana. Jadi tidak bisa kita mengatakan coba batasi itu orang tua karena itu yang paling banyak mati kalau pergi ke tanah suci. Karena memang banyak yang ke sana itu memang mau mati. Dulu ada istilah orang tua kita, yang lo doangnya umur cilaka rewa. Kalau doanya umat cilaka rewa. Doakan saya supaya saya ini celaka kembali. Artinya dianggap dirinya celaka kalau kembali.
Jadi memang dianggap beruntung meninggal di sana. Kita lanjutkan bahasan. Jadi wa tusannu tahiyatul masjid fi kulli waqtin dakhala fil masjid, disunatkan tahiyat masjid pada setiap waktu kapan masuk, sawaun dakhalahu fi waqti an-nahi anis shalah, sama adanya dia masuk pada waktu larangan salat. Tadi bahwa tahiyat masjid tidak mengenal, yang pertama tidak mengenal artinya pengecualian yang terdahulu. Yang kedua, ada lagi yang lebih dahulu penyebabnya. Apa itu? Salat sunat wudu. Lebih dahulu berwudunya, nah itu tidak mengenal juga itu. Ya. Artinya itu pengecualian juga. Umpamanya, kamu mau pergi salat maghrib, ya mandi jam 5 sore, itu waktu baik untuk mandi itu. Setelah lepas setengah jam dari masuknya asar sampai maghrib, itu waktu baik untuk mandi. Dan sebelum subuh itu juga waktu baik untuk mandi, karena ya air itu tidak sama sifatnya ketika itu. Ada kandungannya air itu sebelum subuh itu yang tidak dimiliki sesudahnya, baik untuk kesehatan. Sesudah ya ini mau pergi ke masjid salat maghrib, mandi sore umpamanya jam 5, sesudah mandi berwudu pakaian, ya salat sunat. Salat sunat apa? Salat sunat wudu. Ya, padahal tadi sudah salat asar terlebih dahulu penyebabnya. Dan yang kedua ialah yang bersamaan penyebabnya. Bersamaan penyebabnya. Mana bersamaan penyebabnya? Ini tahiyat masjid. Masuk bersamaan masuknya. Bersamaan penyebabnya. Tahiyat masjid. Yang tidak boleh yang di belakang penyebabnya. Dan yang kedua, salat rawatibnya itu sendiri. Tidak punya rawatib salat subuh sesudahnya, tidak punya rawatib salat asar sesudahnya. Ya. Yang di belakang penyebabnya. Apa contohnya? Salat sunat safar. Salat dulu baru safar, berarti di belakang penyebabnya. Kalau ini sesudah salat subuh mau berangkat, mau salat sunat safar, itulah yang kena. Jangan. Jadi sisa hanya dibaca doanya. Baca doanya, baca zikirnya dan doanya sebelum musafir. Ini juga perlu kalian tahu ya mengenai ini perjalanan mulai dari salat sunat safarnya sampai syarat-syarat orang kasar dan jamak. Karena sekarang ini dunia sudah kecil. Dunia sudah kecil. Dunia dalam genggaman sekarang. Coba saja informasi sudah dalam genggaman informasi. Buka HP dunia sudah ada di dalamnya itu. Itu lebih di belakang itu. Sehingga kalau kita mau musafir pada waktu larangan, sesudah salat subuh, sisa dibaca zikirnya dan doanya. Begitu juga sesudah salat asar kita mau musafir, maka salatnya tidak dilakukan, hanya zikirnya dan doanya. Sekarang persoalan, bolehkah melakukan tahiyat masjid lebih dari 2 rakaat? Tadi Nabi menyatakan, jangan duduk 3 salat 2 rakaat. Pertanyaan, bolehkah kita melakukan lebih dari 2 rakaat?
Di sini ada jawabannya. Wa tahiyatul masjidi raka'atanil hadis. Tahiyat masjid itu 2 rakaat menurut hadis. Fa in shalla aksara min raka'ataini bi taslimatin wahidatin jaza. Kalau seseorang salat lebih dari 2 rakaat tetapi 1 salam, artinya langsung, umpamanya 4 rakaat langsung, itu boleh. Jaza. Wa kanat kulluha tahiyah, dan semuanya bernilai tahiyat. Listimaliha ala rakataini, karena tetap memuat 2 rakaat itu. Karena tetap memuat yang 2 rakaat. Tetapi wa in shalla wa in fasala bainaha, jika dipisah umpamanya 4 rakaat tapi dengan 2 salam, dipisah dua-dua, hasala al-maqsudu bi rakataini, maka yang kena dengan maksud tahiyat itu yang 2 rakaat. Wal baqi naflun wa tadawun, sementara yang 2 rakaat di belakang itu hanya merupakan sunat biasa. Kemudian, apakah mutlak kalau kita masuk dengan niat tahiyat masjid itu, ya hanya itu yang tahiyat masjid? Bagaimana kalau sekiranya orang sudah salat? Atau begini, orang masuk di masjid ada di atas mengenai waktu qamat. Dia mau salat tahiyat masjid, mau juga salat rawatib. Tetapi kalau dilakukan dua-duanya kena qamat. Jadi hanya satu bisa dilakukan. Yang mana pilihan? Nah, ini lagi. Yang mana pilihan? Wa tahsulu tahiyatul masjidi aidan idza shalla fardan aw naflan akhar. Tahiyat masjid ini sudah terlaksana apabila seseorang melakukan salat fardu atau salat sunat lain. Salat sunat lain dilakukan itu sudah termasuk tahiyat masjid. Jadi umpamanya kalau terjadi itu, bingung mana yang dipilih, salat sunat rawatib atau tahiyat masjid, karena hanya satu bisa dilakukan, pilihlah rawatib, maka sunat tahiyat masjidnya sudah termasuk. Kenapa? Kalau mau tahu intinya, inti daripada tahiyat masjid itu jangan duduk kecuali salat yang membuat kamu duduk. Itu intinya pokok. Jangan duduk kecuali salat yang membuat kamu duduk. Jadi walaupun dengan langsung salat fardu, kalau orang sudah berjamaah kita melakukan salat fardu, itu tahiyat masjid yang sudah termuat. Atau salat sunat lain, itu tadi, umpamanya rawatib. Li'annal qasda biha, karena yang jadi maksud, ya inti daripada tujuan tahiyat masjid itu, Allah yang tahikal masjidah bila salat, jangan dia masuk masjid tanpa salat, jangan duduk kecuali salatlah yang membuat duduk. Kalau kamu sudah salat baru duduk, sudah termasuklah tahiyat masjid. Tetapi kalau longgar waktu atau tidak ada salat lain yang dilakukan, ya berdiri sendirilah. Longgar waktu, ya, atau tidak ada salat lain yang mau dilakukan, ya salat tahiyat masjidlah yang dilakukan. Walakin, ini lain persoalan. La tahsulu tahiyatu bi rak'atin, kalau saya tidak, ya, tidak masuk tahiyat masjid kalau kita hanya salat 1 rakaat. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau lebih, sekarang bagaimana kalau kurang? Hanya 1 rakaat. Wa kadza, demikian juga la tahsulu bi salatul janazah. Ya, tidak terlaksana
kalau kita masuk langsung salat jenazah, tidak kena. Wala bisa jadi tilawah, tidak juga dengan sujud tilawah. Dia masuk langsung saja sujud tilawah, tidak kena. Wala bisa jadi syukri, tidak juga dengan sujud syukur. Wala yustaratu ayyan wa bir rakataini at-tahiyah. Dan tidak disyaratkan ya dengan niat 2 rakaat itu niat tahiyat. Kalau memang sudah lain salatnya tentu tidak, bukan lagi dengan niat tahiyat. Walau shalla rak'ataini bi niati salati mutlaqan. Andai kata pun ada seseorang masuk salat dengan niat salat sunat mutlak. Ini sebenarnya sudah termuat dengan redaksi tadi itu, bahwa dengan salat apa saja dilakukan, yang penting salat kita baru duduk itu sudah termuat tahiyat masjid. Ya. Au nawa raka'ataini nafilatan ratibah, atau meniatkan dengan 2 rakaat salat sunat rawatib, au ghair ratib, atau bukan salat sunat, salat faridah atau salat fardu muaddat au maqdiyah, apa salat fardu adaan atau qadaan, au manzurah ajazahu zalika wa sallallahu manawa. Itu cukup baginya. Wa salat tahiyatul masjid jami'an, dan terlaksana tahiyat masjid secara muatan, sudah termuat sebagai tahiyat masjid. Dan andai kata walau nawal faridah wa tahiyatul masjid, apabila ia niat fardu dan tahiyat masjid, nah niat kedua masa pajak perlu baca itu karena baca itu tahiyat aku tuh. Au ratib wa tahiyat masjid, atau salat sunat rawatib dengan tahiyat masjid, hasalah jami'an, itu terlaksana semuanya. Terlaksana semuanya. Kemudian watukrahu, ada saatnya makruh melakukan tahiyat masjid. Kapan makruh salat tahiyat masjid? Pengajian berikut baru kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na biha wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'na wa arina al-batila batila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.